Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuslamiati dari semester 4 Tarbiyah B. Di sini saya akan membahas jawaban dari soal-soal UTS Perencanaan Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Ridwan, MPD MM, yang sebelumnya sudah ada di blog saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jangan lupa klik like and share-nya ya. Selamat menonton. Untuk soal yang pertama ada bagaimana hubungan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Materi pembelajaran adalah bentuk bahan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Nah, untuk soal yang kedua, ada jelaskan variabel dalam pembelajaran beserta contohnya dalam aplikasi perencanaan pembelajaran agama Islam. Variabel pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terdiri dari taksonomi tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan strategi dan metode pembelajaran serta organisasi isi pembelajaran. Contohnya seperti guru atau pengajar menerapkan harus bisa ilmu tajwid kepada setiap anak muridnya. Nah, untuk soal yang ketiga ada bagaimana menyusun sebuah rencana program pembelajaran atau RPP dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam. Pertama, ada prinsip penyusunan RPP dalam kegiatan belajar mengajar PAI. Yang pertama, ada memahami komponen silabus, memahami buku pegangan guru dan siswa, menentukan model, media, alat, sumber, dan penilaian pembelajaran. Yang terakhir ada menyusun rencana program pembelajaran berdasarkan kondisi siswa dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada persiapan bahan penyusunan RPP dalam kegiatan belajar mengajar PAI. Yang pertama, perhatikan tabel komponen silabus. Yang kedua, perhatikan komponen KI, KD, tujuan, materi, proses pembelajaran, dan penilaian. Yang ketiga, ada perhatikan peta konsep dan uraian materi. Nah, untuk soal yang keempat, ada bagaimana definisi konsep strategi belajar mengajar dalam merencanakan pembelajaran pendidikan agama Islam pada setiap jenjang pendidikan. Konsep strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yakni menciptakan manusia yang seutuhnya dengan jalan membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, dan akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Untuk soal yang terakhir atau soal kelima ada sebutkan berbagai macam strategi dan mode pembelajaran dalam perencanaan pendidikan agama Islam yang Anda ketahui dan pahami. Untuk macam-macam strategi pembelajaran ada yang pertama strategi pembelajaran inquiry atau SPI, dan ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, dan ada strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, dan ada strategi pembelajaran konstekstual atau CTL, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran afektif atau SPA. Dan untuk macam-macam mode pembelajaran, yang pertama ada model penyampaian informasi, yang kedua ada model tutorial, yang ketiga ada model kelompok belajar, yang keempat ada model paket belajar, yang kelima ada model belajar melalui media. Teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.